Hai semuanya, balik lagi di film kita. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan yang lagi kurang sehat terus nonton video ini, aku doakan semoga cepat diberi kesembuhan ya. Amin. Jadi seperti biasa, aku akan memberikan kalian sebuah asupan alur cerita film lagi nih. Dan film yang bakal aku bahas masih baru. Film yang bakal aku bahas kali ini adalah Pinocchio. Lihat, siapa sih yang gak tahu Pinocchio? Pasti pada tau lah ya, yang terkenal kalau bohong hidungnya tuh panjang gitu. Film yang dibintangi oleh Tom Hanks ini rilis pada 8 September 2022 dan berdurasi 1 jam 45 menit. Film Pinocchio ini mengisahkan perjalanan hidup boneka yang bernama Pinocchio. Meskipun ia hanya sebuah boneka, Pinocchio berusaha menjadi anak laki-laki sesungguhnya dengan melewati berbagai petualangan. Bagaimanakah petualangan si Pinocchio? Langsung aja kita ke videonya. Di awal film ada seekor jangkrik bernama Jiminy yang kebingungan mencari sebuah rumah untuk dirinya istirahat. Kemudian ia menemukan sebuah rumah seorang pemahat kayu dan pembuat jam. Saat di dalam ada seorang bapak-bapak bernama Geppetto dan seisi rumahnya dikelilingi oleh banyak jam dinding. By the way, Pak Geppetto juga punya kucing lucu, namanya Figaro. Jiminy yang penasaran dengan Pak Geppetto coba mendekat supaya tahu lagi ngapain sih Pak Geppetto ini. Dan ternyata Pak Geppetto sedang membuat sebuah boneka kayu yang terinspirasi dari anaknya sendiri. Setelah semuanya selesai, tiba-tiba ada seseorang yang datang kembali ke rumah Pak Geppetto. Orang itu bernama Tuan Signor Ricci. Aku manggilnya Tuan Ricci aja ya biar simple. Tuan Ricci datang ke sana untuk menawar lagi sebuah jam kukuk yang Pak Geppetto punya. Tapi kata Pak Geppetto, jam itu tidak dijual. Bahkan Tuan Ricci rela bayar berapapun saking pengennya sama jam itu. Tapi tetap Pak Geppetto tidak mau menjual jamnya itu. Dan akhirnya Tuan Ricci pulang dengan kecewa karena tidak dapat membeli jam tersebut. For your information, Pak Geppetto juga memelihara ikan loh, namanya Cleo. Jadi kucingnya namanya Figaro, ikannya namanya Cleo. Alasan Pak Geppetto tidak mau menjual jam itu adalah karena baginya jam sangatlah berharga untuknya. Kemudian Pak Geppetto memikirkan nama yang pas untuk boneka kayunya. Karena Pak Geppetto membuatnya dari kayu ek atau oak wood dan juga pinus, kalau dalam bahasa Inggris bacanya pinus. Dan dari situlah nama Pinocchio tercipta dari gabungan antara oak wood dan pinus. Singkat cerita, semua jam sudah berbunyi yang bertanda waktunya untuk tidur. Setelah bersiap untuk tidur, Pak Geppetto melihat ada bintang harapan yang sudah lama ia tidak lihat. Dan Pak Geppetto pun memohon sesuatu. Setelah memohon, barulah Pak Geppetto tidur. Tapi tiba-tiba saja bintang harapan itu memancarkan cahaya ke arah jendela rumah Pak Geppetto. Dan cahaya itu mengenai foto anaknya dan memantul ke arah Pinocchio. Seketika, Pinocchio menjadi hidup. Jiminy yang melihat itu terkaget-kaget. Dan kerennya lagi, si Pinocchio bisa ngomong. Ya meskipun ngikutin kata-katanya si Jiminy ya. Dan kemudian lampu di rumah Pak Geppetto jadi biru semua dan datang seorang peri biru. Kemudian peri biru menyeting Pinocchio biar dia bisa berbicara dengan benar. Di situ Jiminy dan peri biru menjelaskan ke Pinocchio kalau Pak Geppetto adalah pembuatnya. Jadi ya Pak Geppetto adalah seorang ayah bisa dibilang. Lalu peri biru berkata kalau kau ingin menjadi nyata, kau harus membuktikan bahwa kau berani, jujur dan tidak egois. Dengan cara belajar memilih antara yang benar, salah berdasarkan hati nuraninya. Karena Pinocchio tidak mengerti apa itu hati nurani, akhirnya Jiminy diangkat menjadi hati nurani sementara bagi Pinocchio, sampai Pinocchio bisa menumbuhkan hati nuraninya sendiri. Dan seketika penampilan Jiminy jadi lebih keren dan berwibawa. Kemudian ada sedikit wejangan dari peri biru, yaitu menjadi nyata tidak ditentukan dari apa kau terbuat, tapi ditentukan apa yang ada di dalam hatimu. Setelah itu baru peri biru pergi dari sana. Tiba-tiba Pak Geppetto terbangun dari tidurnya karena kaget mendengar sesuatu. Setelah kaget karena mendengar sesuatu, Pak Geppetto tambah kaget karena melihat Pinocchio yang hidup. Pak Geppetto bingung, kok bisa kamu hidup? Pinocchio jawab, karena peri biru. Pak Geppetto baru ingat kalau tadi ia memohon agar Pinocchio bisa hidup. Dan Pak Geppetto sangat bahagia sekali dan mereka pun memutar musik dan berdansa bersama. Dan ya, Pinocchio jadi bagian dari keluarga Pak Geppetto. Kemudian Pak Geppetto mau menyekolahkan si Pinocchio. Pinocchio senang banget nih, soalnya dia mau sekolah. Di pagi harinya, Pinocchio pun berangkat sekolah untuk pertama kalinya. Si Jiminy yang lagi tidur kaget, ternyata si Pinocchio pergi sekolah. Mana dia bangun kesiangan. Karena Jiminy nggak mungkin ngejar si Pinocchio, ia pun minta tolong Sofia si burung camar untuk mengantarnya. Lalu kita diperlihatkan ada seekor rubah dan seekor kucing. Rubahnya bernama John dan kucingnya bernama Gideon. Saat lagi jalan, John melihat ada poster pertunjukan boneka Stromboli dan kebetulan ia melihat ada Pinocchio yang lewat. Pinocchio kan boneka kayu ya, jadi si John mau ngambil Pinocchio,
terus dikasihin ke Stromboli, dan si John dapat cuan deh. Si John pun pencegat Pinocchio dan merayunya untuk menjadi seorang yang terkenal. Dengan segala cara John coba agar si Pinocchio ini mau, dan usaha itu berhasil. Yap, si Pinocchio mau. Ya di sisi lain juga karena Pinocchio belum bisa menemukan hati nuraninya ya. Ditambah lagi Jiminy masih utiwi ya. Jadi nggak ada hati nurani dia itu. Dan Jiminy pun berhasil menemukan Pinocchio. Ia pun langsung berkata ke Pinocchio, lupakan semua tentang menjadi terkenal dan pergilah bersekolah. Karena itulah yang diinginkan ayahnya. Dan Pinocchio pun mau pergi sekolah. Sebelum masuk ke kelas, Jiminy memberitahu 3 aturan yang ada di sekolah. Baru setelah itu Pinocchio pergi masuk ke kelas. Sayangnya Pinocchio malah ditendang keluar karena ia adalah sebuah boneka kayu yang harusnya berada di pertunjukan boneka. Jiminy pun mau menghampiri Pinocchio, tapi tiba-tiba ia dikurung dalam toples sama John dan Gideon. John menghampiri Pinocchio dan kembali menghasutnya. Lagi-lagi ia berhasil. Pinocchio-nya cuma nurut-nurut aja lah sama si John. Dan si John pun membawa Pinocchio ke Stromboli. Di sisi lain, Pak Geppetto merasa cemas karena Pinocchio nggak kunjung pulang. Dan akhirnya Pak Geppetto membawa Figaro dan Cleo untuk menjemput Pinocchio di sekolah. Di teater, Pinocchio berkenalan dengan seorang perempuan bernama Fabiana dan boneka balerina yang bernama Sabina. Pada pertunjukan itu, Pinocchio menunjukkan penampilan yang sangat bagus sehingga membuat para penonton senang dan memberikan uang yang banyak untuk Stromboli. Dengan keuntungan yang banyak, Stromboli merasa sangat senang dan jelas ia mau mempertahankan Pinocchio dengan cara mengurungnya dalam sebuah kandang. Sambil menerjang hujan, Pak Geppetto sudah sampai di sekolah. Sedihnya, Pinocchio tetap tidak ada. Di perjalanan, Fabiana dan Sabina berusaha menyelamatkan Pinocchio, tapi gagal karena hampir saja Stromboli memergoki mereka. Jiminy yang terjebak tiba-tiba melihat Pinocchio yang dikurung di kereta Stromboli. Beruntung ia bisa keluar dari jebakan itu karena ada batu yang terpental dan mengenainya. Dan Jiminy pun bisa mengejar kereta itu. Saat di dalam, Jiminy melihat Pinocchio yang dikurung di dalam sangkar. Kemudian Jiminy menanyakan beberapa hal ke Pinocchio yang dijawab olehnya dengan berbohong. Setiap kali Pinocchio berbohong, hidungnya akan memanjang sedikit demi sedikit. Pada momen itulah Pinocchio memanfaatkan hidungnya itu untuk mengambil kunci sangkar tersebut. Setelah berhasil bebas, Pinocchio dan Jiminy kabur dari kereta Stromboli. Saat mereka dalam perjalanan pulang, mereka tidak sengaja dibawa oleh seorang kusir yang bernama Tuan Coachman. Seorang anak bernama Candlewick berkata kalau Tuan Coachman mau membawa anak-anak ke pulau kesenangan, di mana di pulau itu tidak ada polisi, orang tua, ataupun aturan untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Saat sampai di sana, benar saja, semua anak mulai menikmati semua permainan, makan sepuasnya, dan apapun yang mereka inginkan. Di situ Pinocchio merasa tidak nyaman, apalagi saat anak-anak merusak semua jam sebagai tanda kalau tidak ada batasan waktu untuk mereka. Kembali ke Pak Geppetto yang kebingungan mencari Pinocchio tiba-tiba didatangi oleh burung Sofia yang membawakan sebuah brosur tentang Pulau Kesenangan. Hal itu membuat Pak Geppetto mengetahui kalau Pinocchio ada di sana. Di Pulau Kesenangan, Pinocchio dan Candlewick lagi main biliar. Lama kemudian Jiminy datang menemuinya. Namun ia malah dilempar ke saluran pembuangan air. Di sana ia menemukan suatu hal yang aneh, di mana Tuan Coachman merubah semua anak-anak menjadi keledai dan mengangkutnya ke sebuah kapal dan dibantu dengan anak buahnya. Jiminy pun bergegas kembali menemui Pinocchio. Namun di sana ia melihat Candlewick sepenuhnya berubah menjadi keledai, sementara Pinocchio sudah memiliki telinga dan ekor keledai. Karena hal itu, Pinocchio dan Jiminy pun kabur dari Pulau Kesenangan. Singkat cerita, mereka sudah kembali sampai di rumah, namun tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian Sofia memberitahu kalau Pak Geppetto telah menjual semua jamnya untuk membeli kapal dan mencari Pinocchio di Pulau Kesenangan. Mendengar hal itu, Pinocchio dan Jiminy pun kembali ke laut. Gak sengaja mereka bertemu dengan Fabiana dan Sabina dan berkata kalau Stromboli sudah ditangkap oleh polisi. Dan kini mereka sudah mengadakan teater sendiri dan mengajak Pinocchio untuk bergabung. Namun karena Pinocchio mempunyai urusan yang lebih penting, jadi ia pun berjanji akan bergabung nanti saat urusannya selesai. Karena Pinocchio mempunyai niat yang baik, akhirnya telinga dan ekor keledainya pun menghilang. Kemudian Sofia, Jiminy, dan Pinocchio lanjut mencari di mana Pak Geppetto. Setelah mengarungi lautan, mereka pun akhirnya menemukan Pak Geppetto. Pak Geppetto terlihat terkejut setelah bertemu dengan Pinocchio dan mendengar semua petualangannya dalam satu hari. Saat mereka akhirnya bersatu kembali, tiba-tiba saja mereka ditelan oleh monster laut yang terkenal dengan nama Monstro. Saat berada di dalam perut Monstro, Pinocchio mendapatkan ide untuk membuat api menggunakan minyak paus. Ia pun menggesekkan kakinya dan terciptalah gesekan api. Berkat itulah mulut Monstro menjadi panas dan memuntahkan semua isi perutnya. Tak sampai di situ, ternyata si Monstro masih mengejar mereka. Dengan sekuat tenaga, Pinocchio membawa ayah dan semuanya ke sebuah gua batu. Untung saja berkat kaki super powernya mereka berhasil selamat. Kemudian Pinocchio mencoba untuk menyadarkan sang ayah. Namun ia tak kunjung sadar. Pinocchio pun menangis karena ia kira ayahnya sudah meninggal. Ajaibnya air mata Pinocchio bisa menyadarkan kembali ayahnya. Pak Geppetto bahagia karena mereka semua masih selamat. Ia juga merasa bangga ke Pinocchio karena ia sudah membuktikan kalau ia adalah anak laki-laki sejati. Dan mereka pun berpelukan dan pulang bersama-sama. Saat mereka pergi, kaki Pinocchio berubah menjadi kaki manusia, yang dimana Pinocchio sudah berhasil mewujudkan
keinginannya. Dan film pun selesai. Oke, gimana menurut kalian filmnya? Kalian bisa komen di kolom komen ya. Dan ya, semoga kalian terhibur sama konten kita kali ini. Kalau kalian ada rekomendasi film, kalian juga bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa buat klik subscribe, like, dan share-nya ya. See ya!